Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa kita memasuki bulan Agustus di tahun ini dengan keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat. Dan hari ini adalah minggu pertama di bulan Agustus ini, hari di mana kita juga akan menerima perjamuan kudus. Dan mari kita akan memperhatikan firman Tuhan dari sesuai dengan tema mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Kita akan perhatikan firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 15 sampai ayat 18. Dilanjutkan Roma pasal 8 ayat 1 dan kedua. Dilanjutkan Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9, 10 dan 17. Serta kitab Galatia 5 ayat 1 dan 13. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa memperhatikan bagian firman Tuhan sebagaimana yang ada dalam slide. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk berdiri. Demikian firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Roma pasal yang ke-6 ayat 15 sampai ayat 18. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Roma 8 ayat 1 dan ayat yang kedua, 1, 2, 3, 4. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-9, 10, dan 17. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin.
Demikian firman Tuhan, kita akan berdoa. Kami sekalian berdiri di hadapan Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memiliki kami, dan oleh Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat hidup kami, dan oleh Roh Kudus yang memimpin hidup kami. Kami membaca firman Tuhan, kebenaran Allah tentang Kristus Yesus yang memerdekakan kami. Terima kasih untuk firman-Mu ini, dan biarlah pada hari ini ketika firman-Mu diberitakan, berita firman Tuhan ini dapat tersampaikan di hati semua jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, baik mereka yang ada di lantai 1, lantai 2, lantai 3, atau mereka yang sedang mengikuti secara live streaming. Tuhan, oleh Roh Kudus, biarlah berbicara kepada mereka secara pribadi. Sebagai hamba Tuhan, kami terbatas untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi Roh Kudus yang menolong kami, memberi kuasa, memberikan kehidupan pada setiap kata-kata yang kami ucapkan, sehingga firman Tuhan menjadi firman yang hidup di hati semua jemaat Tuhan. Firman yang mengubah kehidupan mereka, yang memberikan kepada mereka kemenangan karena Kristus Yesus telah memerdekakan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu sekalian memperhatikan slide ini, ada banyak foto yang saya tampilkan. Dan sebagai warga di salah satu RT, kita semua pasti akan diminta terlibat dalam kegiatan RT menjelang perayaan 17 Agustus. Di RT kami, di RT 4 RW 2 Klasman, kemarin sore saya dengar sudah mulai ada pertandingan di WA grup bapak-bapak. Karena saya juga ikut di WA grup bapak-bapak sudah mulai ada kegiatan. Di RT kami di Cabean juga, RT 1 RW 14 juga sudah mulai ada kegiatan. Ada lomba anak-anak, ada makan kerupuk, ada lari karung, ada tarik tambang, ada panjat pinang, ada menari, pakai bola dan seterusnya. Semua ini adalah kegiatan yang cukup menyenangkan bagi semua warga di RT masing-masing, apalagi nanti pada tanggal 16 malam itu ada acara khusus di RT masing-masing, itu ada pembagian hadiah. Nah, ini memberikan semangat dan antusias kepada semua warga untuk mengikuti kegiatan RT ini. Gimana bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang ikut lomba? Ya, kalau ada yang ikut lomba dan menang lomba itu, bagi dong hadiahnya untuk Pak Charles. Ya, Bapak Ibu, kita melihat bahwa memasuki perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-80, semua warga dilibatkan di dalamnya untuk menghayati bagaimana perjuangan para pejuang untuk membebaskan bangsa ini dari penjajahan. Dan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di bait yang ketiga dikatakan bahwa atas berkat rahmat Allah dan oleh keinginan hati yang luhur, maka kita menyatakan kemerdekaan kita. Jadi dalam pemikiran para pendiri bangsa kita, kemerdekaan yang kita raih itu ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Walaupun di antara pendiri bangsa kita, mereka bukan orang percaya dan mereka tidak menerima janji Allah tentang kemerdekaan. Mereka tidak menerima itu. Tetapi mereka melihat bahwa bangsa penjajah yang menjajah Indonesia, bangsa Belanda, bangsa Jepang, mereka harus
eh, dilawan supaya mereka tidak lagi menjajah bangsa kita. Mereka melihat bahwa tanggal 17 Agustus ketika ada proklamasi kemerdekaan, ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Walaupun demikian, ada perjuangan daripada leluhur kita, orang tua kita, sampai kita benar-benar merdeka. Dan yang kita lakukan hari ini, itu adalah bagian dari mengisi kemerdekaan itu. Bisa menghayati bagaimana kita ikut berjuang. Sehingga kita hidup di bangsa yang merdeka dan kita benar-benar merdeka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah perayaan kemerdekaan bangsa kita. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita di dalam Kristus Yesus? Tema kita sangat luar biasa, yaitu mengalami kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Ada beberapa foto yang saya tampilkan di sini. Foto ini adalah orang-orang yang dalam pelayanan Tuhan Yesus, mereka benar-benar mengalami kemerdekaan itu. Ada Zekius, dia seorang kaya, tapi secara rohani dia tidak merdeka. Kenapa? Karena cara dia mengambil keuntungan sebagai seorang pegawai pemerintah yang mengambil pajak itu tidak benar dan dia disingkirkan oleh masyarakat. Tapi Yesus datang memerdekakan dia. Ada juga kita lihat seorang laki-laki yang dirasuk oleh roh jahat. Bagaimana roh jahat itu berkuasa atas hidupnya yang membuat dia ada di pekuburan dan dia tidak hidupnya selalu bertelanjang, dia tidak mampu mengendalikan akan kuatnya kuasa roh jahat yang mengendalikan dirinya. Tapi Yesus datang dan memberi kemerdekaan bagi dia. Ada juga seorang perempuan yang dikenal sebagai seorang perempuan berdosa. Dia sangat terkenal di lingkungan, di kota di mana dia tinggal. Ketika dia datang dan membasuh kaki Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi berkata bahwa kalau dia tahu siapa orang perempuan ini, tentunya dia tidak mau supaya perempuan itu membasuh kakinya. Tapi Tuhan tahu bahwa perempuan berdosa ini adalah orang yang perlu dimerdekakan. Ada juga seorang yang sakit lumpuh. Dan sakitnya ini adalah sakit karena dosa. Dia perlu dimerdekakan. Dan Bapak Ibu tahu, ketika datang 4 orang menggotong dia, lalu dibawa kepada Yesus. Mereka tidak bisa berjumpa dengan Yesus. Lalu tempat di mana Yesus sedang mengajar orang banyak, mereka naik ke lantai 2, lalu mereka melubangi lantainya dan orang itu diturunkan. Ketika orang itu ada di depan Yesus, Yesus berkata bahwa dosamu diampuni dan hari itu juga dia sembuh. Yesus memerdekakan dia dari dosa dan dia mengalami kesembuhan. Ada juga kita lihat seorang perempuan yang tertangkap basah sedang berzina. Orang-orang mau merajam dia dengan batu. Tapi Yesus mengatakan bahwa siapa di antara kamu yang tidak berdosa, pertama kali dia yang melempari perempuan itu. Dan mereka kemudian pergi. Dan kata Yesus kepada perempuan itu, tidak adakah seorang melempari kamu? Dan Yesus mengatakan bahwa pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus memerdekakan dia. Dalam pelayanan Yesus. Yesus memerdekakan mereka. Kalau begitu Bapak Ibu, kita melihat bahwa apa yang terjadi dengan orang-orang ini, ada apa ini? Apa yang terjadi dengan orang-orang ini, itu semua bersumber dari dosa. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, mari kita perhatikan. Alkitab memberikan pemahaman teologis bagi kita bahwa kita manusia itu diperbudak oleh dosa. Dimulai dari mana? Dimulai dari Taman Eden. Dosa berawal dari kejatuhan manusia, Adam dan Hawa. Ketika mereka terpengaruh dengan bujuk rayu daripada iblis yang menipu mereka, mereka mengikuti apa yang diperintahkan iblis kepada mereka untuk makan
dari buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, disitulah awal mula manusia jatuh dalam dosa. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi kemudian, keturunan selanjutnya hidup dalam dosa. Karena itu Bapak Ibu, ketika Daud dalam Mazmur 51 ayat 7, dalam doa pengakuannya di hadapan Tuhan, dia mengatakan bahwa dalam dosa aku dikandung oleh ibuku. Aku dilahirkan dalam keadaan berdosa. Dalam pengakuan Daud di hadapan Tuhan. Sehingga ini memberikan sebuah pengertian bagi kita bahwa dalam hidup kita sebagai manusia, kita perlu melihat bahwa dosa begitu kuat berkuasa atas hidup kita. Dalam pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus di Roma, dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Semua orang telah berbuat dosa. Dan akhirnya Bapak Ibu, karena dosa telah mengurung kehidupan manusia, maka manusia diperbudak oleh dosa. Mari kita lihat. Sering kali kita merasa bahwa aku nggak diperbudak oleh dosa. Tetapi akibat dari dosa itu bisa terasa di dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Sehingga ketika kita melihat diri kita di hadapan Tuhan, kita mengatakan bahwa aku orang berdosa dan aku perlu untuk dilepaskan. Ketika dosa berkuasa atas hidup seseorang, dia mulai kehilangan kemuliaan Allah. Dia kehilangan kasih. Yang dia bangkitkan itu adalah egois. Rasa mementingkan dirinya sendiri. Kasih kepada orang tua, kasih kepada sesama, diabaikannya. Dia kehilangan kebaikan daripada Allah di dalam hidupnya. Yang dipikirkan dan yang akan dilakukan oleh dirinya setiap saat itu adalah hal yang jahat. Bukan hanya kehilangan kemuliaan Allah, tapi dosa membuat terputusnya hubungan seseorang dengan Tuhan. Bapak Ibu, adakah orang yang berbuat dosa dan dia bilang aman saja saya datang bersekutu dengan Tuhan? Mungkin teman sebangkumu itu tidak merasakan, tidak tahu. Tapi hatimu sedang bergejolak bahwa ada sesuatu yang tidak benar di dalam diriku yang aku lakukan semalam, yang aku lakukan kemarin, yang aku lakukan di pasar, yang aku lakukan di kantor, yang aku lakukan di jalan, atau di sebuah tempat tersembunyi. Tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan akan membicarakan itu di hatimu sehingga kamu merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kalau hal itu dipertahankan terus, maka itu akan membuat hubunganmu dengan Tuhan menjadi terputus. Dosa membuat orang hidup dalam kutukan Allah dan berjalan dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Dosa juga membuat hidup orang dikendalikan oleh iblis. Makanya kalau orang itu sedang marah, apa kata melihat marah, orang sedang marah-marah dan orang lain mengatakan apa? Dia sedang kesetanan. Dia sedang kesetanan. Emang kamu pernah melihat setan? Kamu enggak melihat setan, tapi melihat orang yang sedang marah-marah, kamu mengatakan bahwa dia sedang kesetanan. Tapi ada orang juga yang kemudian hidupnya dikendalikan oleh roh jahat karena dia membuka akses ke dalam berhubungan dengan roh jahat. Dosa membuat hati dan pikiran seseorang itu bukan tertuju pada hal-hal yang hidup, tapi hal-hal yang mati. Bukan pada hal yang baik yang memuliakan Allah, bukan. Dosa membuat seorang bapak sudah punya istri di rumah, istrinya cantik, tapi kemudian dia merasa bahwa di luar sana ada yang lebih cantik dan dia berselingkuh. Kenapa? Hati dan pikirannya diikat dengan dosa. Yang ada dia enggak syukuri. Yang ada itu enggak disyukuri. Yang di luar sana yang disyukuri. Kenapa? Karena dosa menguasai hati dan pikiran. Dosa membuat hubungan manusia menjadi rusak.
Hari-hari ini dulu orang mengatakan bahwa kalau anak perempuan itu berjalan sendiri bahaya karena dia bisa dicelakakan oleh orang laki-laki. Tapi zaman sekarang Bapak Ibu, orang laki-laki bisa mencelakakan orang laki-laki. Dan itu bahaya. Karena apa? Pikiran orang dikendalikan oleh dosa. Hidup dalam dosa membuat orang ada dalam kecemaran. Kekudusan jauh dari dalam dirinya. Yang dilakukan itu adalah kecemaran. Dan saudara tahu, orang bisa kehilangan sukacita dan kebahagiaan Allah. Dan akhirnya dia kehilangan kehidupan kekal. Dia kehilangan Allah. Kenapa? Karena dosa berkuasa atas hidupnya. Kalau begitu, apa yang perlu kita lakukan Bapak Ibu? Perhatikan. Bahkan hari ini ketika kita ada di tempat ini, Allah melihat kita dan Allah tahu hati kita. Bahwa ada orang-orang di antara kita yang perlu dimerdekakan oleh Kristus Yesus. Allah tahu bahwa manusia berdosa. Tidak ada seorang pun yang benar. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berdosa. Karena itu Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh Kristus Yesus. Firman Tuhan mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah tahu bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa. Karena itu Allah menunjukkan kasih dan rahmat-Nya bagi manusia yang seharusnya dihukum karena dosa itu. Allah memberikan Kristus Yesus bagi manusia supaya Kristus Yesus menyelamatkan manusia berdosa. Dan ketika malaikat Tuhan berbicara kepada Yusuf dalam mimpi, malaikat berkata bahwa bayi yang dikandung oleh Maria diberi nama Yesus karena Dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dalam inkarnasi Kristus Yesus menjadi manusia, firman Tuhan menyatakan bahwa Dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dia yang akan memerdekakan manusia. Ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus pertama kali, dia mengatakan bahwa lihat, itu adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus kemudian mulai masuk dalam pelayanan. Dia memerdekakan orang-orang sebagaimana yang telah saya sampaikan. Tetapi Yesus mengatakan bahwa Dia akan mati untuk menebus dosa semua manusia. Dan kita melihat bahwa di dalam kitab Yohanes 19 ayat 30 ketika Dia mengalami penderitaan sampai disalib dan mati, Dia mengatakan bahwa sudah selesai. Kata tetelestai, sudah selesai, itu berarti bahwa segala hal yang berhubungan dengan dosa manusia telah diselesaikan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini ketika kita ada di dalam Kristus Yesus, kita dapat mengatakan bahwa Dia telah memerdekakan kita dari kutuk dosa dan daripada maut. Dia telah menyelamatkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau melihat akan karya Allah di dalam Kristus Yesus itu, maka mari kita melihat bagaimana kita mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Mengalami itu bisa merasakan bagaimana saya itu bisa merasakan kemerdekaan di dalam Kristus. Apakah benar toh sekarang ini saya benar-benar itu sudah merdeka di dalam Kristus? Saya senang yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat. Ketika dia menulis mereka, dia selalu menulis bahwa mereka adalah orang-orang yang telah dikuduskan Allah di dalam Kristus Yesus. Mereka dulu orang berdosa, tapi sekarang mereka orang yang dikuduskan Allah dalam Kristus Yesus. Kalau begitu Bapak Ibu, berita tentang mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, ini adalah berita penting.
dan menjadi kesempatan bagi semua orang di dunia ini untuk merasakan bagaimana kemerdekaan di dalam Kristus itu. Karena itu mari kita perhatikan kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi apa yang Tuhan maksudkan di sini? Kalau kita mau mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, dimulai dari pendengaran kita. Apa yang kita dengar tentang Kristus? Apa yang kita dengar? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kita melihat dalam kitab Roma pasal yang ke-10, Tuhan mengutus para utusan Injil untuk pergi memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang-orang di berbagai suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Dari berbagai latar belakang golongan. Injil diberitakan kepada mereka. Ada banyak orang yang mendengar Injil. Tetapi perhatikan di sini. Supaya bisa mengalami kemerdekaan di dalam Kristus Yesus, bukan hanya mendengar, tetapi perhatikan, ada iman. Ada hamba Tuhan yang memberitakan Injil. Yesus Kristus mengampuni dosamu. Yesus Kristus membebaskanmu. Yesus Kristus melepaskanmu. Dia telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu. Dia telah menyelesaikan semuanya itu satu kali untuk selama-lamanya. Tapi perhatikan, berita yang mulia itu bisa sampai teresap di dalam diri seseorang kalau di dalam diri orang itu ada iman. Apa itu iman? Percaya kepada Allah, percaya kepada Kristus Yesus, percaya akan berita yang telah ia dengar. Sebab tanpa iman tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Perhatikan Bapak Ibu, ketika kita masuk menjadi seorang pengikut Kristus yang memerdekakan, Kristus yang memerdekakan hidup kita. Cara kerja Allah adalah cara kerja roh. Bukan cara kerja logika. Cara kerja Allah adalah cara kerja roh, bukan cara kerja logika. Sehingga kadang kita harus berhadapan dengan situasi-situasi yang secara logika tidak masuk akal. Tapi Allah mengatakan bahwa terima itu dengan iman. Terima itu dengan iman. Bagaimana orang-orang yang hari ini menjadi penentang kekristenan, penentang berita Injil, mereka kemudian berargumen dan mengatakan bahwa bagaimana mungkin ada seorang manusia yang mati untuk menebus dosa manusia. Bagaimana mungkin? Bagi mereka tidak mungkin. Kenapa? Karena mereka menerima itu secara logika. Tetapi perhatikan, Alkitab memberikan pengertian kepada kita bahwa ketika berita Injil diberitakan kepada kita, logika kita menerima itu sebagai sebuah kebenaran yang membangkitkan iman kita untuk datang kepada Kristus yang memerdekakan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk mengalami kemerdekaan dalam Kristus, tidak cukup kita mendengar Bapak Ibu, tapi kita harus punya iman. Kita harus punya iman. Ini bukan hanya berkenaan dengan bagaimana kehidupan seseorang yang buruk secara moral. Bukan itu saja. Tetapi perhatikanlah bahwa dosa itu bisa ada di dalam setiap lini kehidupan kita. Ada orang yang memang kehidupannya rusak secara moral. Tapi ada orang yang kehidupannya rusak secara ekonomi. Ada. Jadi bagaimana? Ketika orang mendengar berita tentang Kristus Yesus, maka di situ ada hatinya, ada iman yang timbul di dalam hatinya untuk percaya bahwa Yesus bisa memulihkan kehidupanku dari kerusakan moralku, tapi Yesus juga bisa memulihkan kehidupan ekonomiku.
Yesus bisa memerdekakan aku. Bagaimana aku bisa menerima itu? Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita membaca di dalam kitab Roma pasal yang ke-6, saya teringat akan seorang bapak gereja yang bernama Agustinus. Agustinus itu seorang orator yang ulung. Dia itu orang cerdas. Dia juga seorang filsuf. Tapi kehidupannya secara moral itu kita menyebut bahwa tidak baik. Kehidupan moralnya tidak baik. Dia orang yang pintar, cerdas. Tapi kehidupan moralnya tidak baik. Dan dia selalu merasa tidak nyaman dengan dirinya. Hingga dia mengalami pertobatan. Dan ayat Agustinus itu adalah Roma 6 ayat yang ke-13. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup. Dan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Dulu tubuhnya dipakai untuk kehidupan amoral yang tidak benar. Tapi kemudian setelah dia menemukan firman Tuhan, itu mengubah kehidupannya. Sekarang saya tidak boleh berzina lagi. Sekarang saya tidak boleh merusak diri saya. Tidak boleh lagi. Kenapa? Karena saya ada di dalam Kristus Yesus. Selain iman Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Untuk mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, yang dimulai dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus membangkitkan iman, dilanjutkan dengan pengakuan tentang Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini pengakuan yang tidak bisa diterima oleh orang-orang tertentu. Mereka tidak mau menerima Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi Yesus Kristus mengatakan bahwa, jikalau kamu mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakui kamu di depan Bapakku. Tapi kalau kamu menyangkali aku di depan manusia, aku akan menyangkali kamu di hadapan Bapakku. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Setiap orang yang dimerdekakan oleh Kristus Yesus, dia akan menunjukkan hidupnya sebagai orang yang dipimpin oleh Kristus. Orang yang ada di dalam tuntunan Kristus. Karena itu, dimanapun dia berada, dia akan mengakui bahwa dulu saya orang berdosa, tapi sekarang saya sudah dimerdekakan oleh Kristus, saya menjadi milik Kristus, karena itu saya tidak mau melakukan korupsi. Karena itu saya tidak mau melakukan penggemblungan dana dalam proposal yang saya buat. Karena itu saya harus memberikan laporan keuangan secara jujur, sesuai dengan pengeluaran. Karena itu saya harus bersih. Karena saya seorang yang hidup di dalam Kristus Yesus, saya harus mengakui bahwa kalau dia punya keahlian dan kelebihan, saya harus akui. Saya tidak bisa iri dengan dia. Kenapa saya harus iri? Dia punya kelebihan, dia punya keunggulan. Ya saya syukuri. Kenapa saya harus iri dengan dia? Itu adalah bentuk bagaimana saya mengakui Kristus Yesus ada di depan saya kepada orang lain. Itu adalah saat dimana ketika saya belanja dan kasir kemudian salah hitung, saya cek dan saya bilang sama kasir, Mbak, ini uangnya kok terlalu banyak Mbak kembalikan. Ini saya kembalikan uangnya. Bukan saya ambil sebagai sebuah ucapan syukur, Tuhan terima kasih hari ini dapat berkat mendadak Tuhan. Bukan seperti itu. Karena saya sedang menyaksikan bahwa Tuhan ada dalam diri saya. Dan kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau dia Tuhan yang memerdekakan kita, kita mengalami kemerdekaan dalam Kristus Yesus. Maka percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia
dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini pengakuan tentang firman, dan pengakuan tentang pribadi Kristus Yesus, tapi kemudian juga ada pengakuan tentang karya Kristus Yesus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Pengakuan ini Bapak Ibu, bukan hanya dilakukan saat Bapak Ibu menerima baptisan. Kan ketika mau dibaptiskan harus mengangkat tangan lalu mengaku. Kalau kita mau merasakan kemerdekaan di dalam Kristus, maka itu perlu kita katakan setiap saat, dan itu perlu kita kuatkan di dalam hati kita mengenai karya Kristus Yesus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Mungkin di antara kita Bapak Ibu, sebagian orang-orang di antara kita adalah orang dewasa yang sudah lama mengikut Tuhan. Dan hal-hal ini bukan menjadi masalah. Tapi apakah Bapak Ibu tahu anak-anak kita yang sedang bertumbuh, yang sedang cari jodoh, yang sedang berjuang dalam hidup mereka. Mereka juga sedang berjuang untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang baik. Kita tidak tahu suatu hari mereka akan pergi kemana. Sebelum mereka berangkat Bapak Ibu, kita sebagai orang tua perlu untuk menanamkan nilai-nilai ini. Mereka harus hidup dalam firman, mereka harus memiliki pengakuan yang benar tentang Kristus Yesus, dan mereka harus mengakui karya Kristus Yesus dalam hidup mereka. Kalau ini lemah Bapak Ibu, jangan heran. Saya dengar dari beberapa jemaat yang bekerja di pabrik. Di sana tantangannya besar. Kalau kamu mau naik jabatan, kamu bisa naik jabatan kalau kamu tinggalkan imanmu. Saya juga lihat bahwa beberapa orang yang bekerja di pemerintahan, kalau mau punya jabatan yang bagus, tinggalkan imanmu, maka kamu bisa punya jabatan yang bagus. Saya dengar kesaksian dari Pak Darius, bagaimana seorang jemaatnya mau dapat pekerjaan di Pertamina, Bapak Ibu, dapat pekerjaan di Pertamina, tapi salah satu syaratnya itu adalah tinggalkan imanmu. Artinya bahwa kalau meninggalkan iman, mungkin secara finansial dapat pekerjaan, aku dapat uang, kesulitanku itu terjawab. Aku bisa punya uang, aku merdeka sekarang dalam hal keuangan. Tapi apakah dengan cara itu Kristus memerdekakan kamu? Tidak Bapak Ibu. Jemaatnya Pak Darius itu akhirnya dia bilang aku enggak mau. Kalau mau seperti itu aku enggak mau. Enggak mau. Aku enggak mau meninggalkan imanku. Kita bersyukur ada orang yang punya iman seperti itu. Tapi apakah semua anak muda yang ada di tempat kita punya iman yang sama? Bapak Ibu, kita berdoa supaya mereka mengalami kemerdekaan Kristus di dalam hidup mereka. Tapi kita perlu menanamkan nilai-nilai kerohanian ini kepada mereka supaya iman mereka semakin teguh di dalam Tuhan. Kalau kita yang sudah ada dalam Kristus Yesus, bagaimana kita menunjukkan hidup sebagai orang merdeka di dalam Kristus Yesus? Kalau kita perhatikan di dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Bagi orang yang hidup dalam Kristus Yesus bukan berarti tidak ada pergumulan iman. Secara rohani Kristus Yesus telah memerdekakan kita. Tapi dalam praktek hidup kita sehari-hari Bapak Ibu, kita itu masih ada dalam pergumulan batin. Antara melakukan hal yang bertentangan dengan kebenaran Allah, kebenaran Kristus Yesus, dan melakukan hal yang benar menurut Kristus Yesus. Karena itu, di sini ada sebuah pertentangan, pergumulan kebenaran
antara dosa dan kebenaran. Bapak Ibu, ada pertentangan. Pertentangannya seperti ini. Bisa enggak aku menipu orang? Bisa enggak menipu orang? Bapak Ibu, hati-hati dengan investasi yang menggiurkan. Apakah itu koperasi, apakah itu MLM, multi level marketing, ataukah itu sebuah jaringan bisnis yang Bapak Ibu kasih uang 10 juta, nanti bunganya bisa 50 juta. Jadi orang yang selama ini nyimpan uang kemudian tergiur. Hati-hati dengan investasi bodong. Karena apa? Itu bisa membawa orang jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa. Hati-hati dengan itu. Hati-hati juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita adalah orang yang hidup di dalam Kristus Yesus, tetapi hati dan pikiran kita bisa menuntun kita pada kehidupan dosa. Karena itu dengan tegas, di ayat yang ke-15 dikatakan begini, jadi bagaimana? Apakah kita bisa berbuat dosa? Ini dosa kecil, bukan dosa besar. Apa kita bisa berbuat dosa? Apa kita bisa menipu? Apa kita bisa berbohong? Apakah bapak-bapak bisa selingkuh? Apakah mama-mama bisa selingkuh? Apakah seorang laki-laki bisa meninggalkan keluarganya untuk hidup dengan wanita lain dan menyengsarakan keluarganya? Kalau itu ada di dalam diri seorang Kristen, maka dia belum merdeka di dalam Kristus Yesus. Secara keuangan, apakah kita boleh menipu? Apakah kita boleh berbohong supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar bagi kehidupan kita? Saya baca firman Tuhan begini, kalau seorang itu mengambil sebuah keuntungan yang tidak benar dan dia membawa itu pada keluarganya, maka orang itu sedang membawa keluarganya masuk dalam dosa. Maksud hatinya itu adalah aku dapat keuntungan. Dan itu untuk kehidupan keluargaku. Jadi keluargaku lebih baik. Kalau dulu hidup dalam kesusahan, sekarang merdeka. Hidupku jadi lebih baik. Tetapi perhatikan, itu hidup dalam dosa. Karena itu firman Tuhan bilang, sekali-kali tidak. Ada satu pendeta yang berkhotbah begini, kalau kita membawa HP, ada Alkitab di HP kita, apakah HP-mu itu HP kudus? Apakah HP-mu itu HP kudus? Ada satu pendeta yang berkhotbah begitu, apakah HP-mu HP kudus? Siapa tahu dengan HP ini kamu melakukan percabulan, melakukan kecemaran. Berarti HP-mu bukan HP kudus dong. Bukan HP kudus. Sehingga hari ini menjadi sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh kita semua. Apakah kita bisa hidup dalam dosa Bapak Ibu? Alkitab mengatakan tidak. Sekali-kali tidak. Kenapa? Dulu kita hamba dosa. Dulu kita hamba dosa, tapi sekarang kita hamba kebenaran. Sehingga kita tidak bisa hidup dalam dosa. Karena kita sudah dimerdekakan Kristus. Sebagai orang yang telah dimerdekakan dalam Kristus, Roma pasal yang ke-8, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan begini. Sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus, karena roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum Taurat. Paulus menulis pergumulannya begini. Saya ini manusia rohani, tapi saya tidak bisa mengendalikan daging saya. Daging saya bisa membuat saya bisa berpikir untuk berzina Bapak Ibu. Saya bisa berpikir untuk berzina. Saya bisa berdosa. Ya saya berdosa. Tetapi bagi seorang yang telah dimerdekakan dalam Kristus Yesus, dia tidak ada lagi di dalam hukum Taurat, tapi dia ada di dalam tuntunan Roh Kudus yang memerdekakan dia. Jadi bagaimana ini? Perhatikan Bapak Ibu.
Kalau kita ada dalam hukum daging, bahkan mau berdoa saja kadang kita malas. Mau baca firman Tuhan kita malas. Mau bersekutu dengan Tuhan kita malas. Mau datang ibadah pun kadang kita berkompromi. Artinya bahwa ada yang mau ikut. Nah, kalau aku nggak ikut kan nggak enak, nanti dibesuk terus. Ya akhirnya aku ikut. Supaya apa? Menjaga perasaan dia yang besuk. Itu tandanya bahwa orang itu secara rohani dia dimerdekakan Kristus, tapi secara rohani dia itu belum benar-benar mengalami kemerdekaan itu. Tapi kalau bagi seorang yang telah dimerdekakan Kristus, firman Tuhan mengatakan bahwa hati dan pikirannya memikirkan hal-hal yang berasal dari roh. Keinginannya adalah keinginan yang mendatangkan kehidupan dan damai sejahtera. Emang Bapak Ibu pikir bahwa orang yang suka berbohong itu spontanitas? Enggak. Dia mesti sudah merencanakan hal itu. Emang Bapak Ibu pikir bahwa orang-orang yang melakukan sebuah tindakan kekerasan pada orang lain itu spontanitas? Enggak. Dia sudah memikirkan hal itu. Dia membiarkan dirinya dikendalikan oleh itu. Tapi bagi seorang yang dipimpin oleh roh, firman Tuhan mengatakan begini, roh itu memerdekakan kamu. Ketika keinginan-keinginanmu itu ditundukkan oleh roh, ditundukkan kepada Tuhan, ketika dirimu memberi diri untuk dipimpin oleh roh Allah, maka roh itu akan menggerakkan kamu untuk mencari Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Hatimu ada kerinduan yang besar kepada Tuhan. Ada hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Ada jiwa yang merindukan Tuhan. Yang merindukan persekutuan dengan Tuhan. Tidak ada orang yang memaksamu untuk berdoa tapi kamu mau berdoa. Tidak ada orang yang menyuruhmu untuk menyembah Tuhan tapi kamu mau menyembah Tuhan. Kamu punya kesempatan untuk melakukan hal yang jahat tapi kamu bilang aku gak mau melakukan itu. Kamu bertemu dengan orang-orang yang suka gosip dan kamu bilang mulai hari ini aku gak mau lagi. Aku mengasihi kalian tapi aku gak mau ngumpul dengan kalian yang suka gosip. Kamu bertemu dengan orang-orang yang melakukan hal yang jahat dan hal yang curang dan hati kamu mengatakan bahwa enggak, sekarang aku gak mau hal seperti itu. Kenapa? Karena roh itu memerdekakan kamu di dalam Kristus Yesus. Roh itu memerdekakan kamu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, tidak mudah bagi kami di STF Fata untuk mengajar anak-anak kami supaya mereka bisa mengikut Tuhan dan mereka dipersiapkan menjadi hamba Tuhan. Ketika mereka masuk menjadi seorang hamba Tuhan, kehidupan mereka itu, kalau mereka mau bersaksi, hancur lebur Bapak Ibu. Kehidupan dosa itu mereka lakukan. Sekarang mereka ada dalam Kristus Yesus, mereka harus dibimbing. Bukan sesuatu hal yang mudah. Aturan itu tidak bisa memerdekakan dia. Aturan tidak bisa memerdekakan dia. Aturan itu tidak bisa memberikan sebuah kehidupan yang baik bagi dia. Hanya Roh Allah lah yang bisa memerdekakan dia dalam Kristus Yesus. Roh Allah lah yang bisa memerdekakan dia dalam Kristus Yesus. Jadi sekarang kita yang dimerdekakan oleh Kristus ada dalam Kristus, kita sekarang hidup dipimpin oleh Roh Allah. Karena itu Bapak Ibu, sebagai orang yang dimerdekakan oleh Kristus dalam Galatia 5 ayat 1 dikatakan bahwa berdirilah teguh dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Ada pergumulan di dalam jemaat Galatia. Mereka sudah mengikut Tuhan, tapi orang-orang Yahudi mengajak mereka untuk kembali melakukan tradisi Yahudi. Salah satunya itu adalah sunat. Bagi orang Yahudi, supaya kamu benar-benar jadi orang Yahudi dan taat pada hukum Taurat, maka kamu harus disunat. Jadi jemaat-jemaat Kristen yang berasal dari bangsa-bangsa lain yang disebut bangsa-bangsa tidak bersunat, ketika mereka menjadi Kristen, orang-orang Yahudi Kristen itu minta supaya mereka disunat. Mereka harus disunat. Dan Paulus bilang begini,
bersunat atau tidak, itu tidak ada gunanya. Karena Kristus Yesus telah memerdekakan kamu. Karena itu ketika dia minta kepada jemaat di Galatia, kamu harus berdiri teguh. Dari hal apa? Dari pengajaran-pengajaran yang datang untuk mempengaruhi hidup kamu supaya kamu keluar, menjauh daripada kebenaran Allah. Jadi kepada kita sekalian pada hari ini, kita yang sudah dimerdekakan dalam Kristus, dalam praktek iman kita setiap hari, kita banyak berhadapan dengan situasi-situasi yang membuat kita seperti ada di persimpangan jalan. Tapi perhatikan firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita yang telah dimerdekakan, kita harus berdiri teguh dalam Kristus Yesus yang telah memberi kemerdekaan bagi kita. Dan bukan hanya berdiri teguh, jangan lagi menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan gunakan kesempatan itu untuk melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu, dari awal sampai akhir ketika kita membaca bagian ini tentang kemerdekaan dalam Kristus, Bapak Ibu, kita diingatkan bahwa kita orang berdosa yang telah dimerdekakan. Kalau kita sudah merdeka, jangan lagi menggunakan kesempatan itu untuk hidup dalam dosa. Saya pernah melayani di satu gereja, GPIAI di satu kota. Dan Bapak Ibu tahu, yang terjadi itu adalah kesempatan untuk kemerdekaan itu menjadi rusak karena ada persaingan antar pengurus gereja. Wah, dan mereka ribut Bapak Ibu, untuk acara-acara penting mereka ribut sambil ngancam hamba Tuhan. Ada seperti itu. Tidak mudah Bapak Ibu di gereja-gereja perintisan itu mengajar mereka untuk hidup merdeka dalam Kristus, itu tidak mudah. Karena apa? Selalu ada pergumulan batin antara kehidupan dalam kebenaran dan kehidupan dalam dosa. Dan itu memang memerlukan banyak doa dan air mata di hadapan Tuhan supaya roh Tuhan memulihkan mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada orang-orang yang mengalami hal yang berat, tapi mereka benar-benar dimerdekakan. Bapak Ibu bisa lihat ini di YouTube. Ini namanya Michael Panelo. Dalam kesaksian ini orang Manado, karena bapak mama cerai, hidupnya mulai rusak. Saya hari ini ketika mendengar ini, hati saya itu tergerak. Kalau ada jemaat broken home, mereka perlu untuk mendapatkan kasih yang besar dari gereja. Kalau tidak, hidup mereka bisa rusak. Michael Panelo ini, bapak cerai, mama cerai, hidupnya mulai rusak, masuk dalam narkoba, perjudian, free sex, dan itu membuat hidupnya hancur. Karena dasar latar belakangnya Kristen, jadi hatinya itu kemudian ingin kembali kepada Tuhan, datang ke gereja bertemu dengan hamba Tuhan, dan hamba Tuhan mengatakan bahwa mulai hari ini kamu gak usah ikut gereja lagi, karena kamu bisa merusak jemaatku. Dan dia kemudian kembali, keluar dan dia merasa bahwa kalau begitu hidupku tidak ada gunanya lagi. Masuk lagi dalam dunia gelap, hingga suatu hari dia di Bali, dia berdoa, Tuhan tolong saya. Mau keluar dari narkoba, jadi bandar narkoba. Dia juga jadi mucikari, dia pacari anak-anak perempuan, dan anak perempuan itu dibawa ke pub, dan di sana dipaksa untuk melayani orang-orang di sana, dan begitulah kehidupannya sangat rusak Bapak Ibu. Ketika dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi, Tuhan memerdekakan dia, dan sekarang dia menjadi seorang hamba Tuhan. Ada juga yang namanya Horil Anwar. Horil Anwar ini seorang laki-laki yang punya 13 orang istri. Bandar narkoba. Siapa yang bisa mengubah mereka? Siapa yang bisa memerdekakan mereka dari kehidupan seperti itu? Dari kehidupan agamanya yang lama 13 orang istri itu enggak jadi masalah. Tapi ketika dia bertemu dengan Kristus, dia harus melepaskan semuanya itu. Dan hanya Kristus yang bisa melepaskan dia. Ini ada Ferry. Ferry ini bandar narkoba Bapak Ibu. Bandar narkoba. Dan ditangkap.
Dan hidupnya mulai diubahkan ketika dia ada di penjara, bertemu dengan sesama bandar yang sudah di penjara di sana, tapi yang sudah dilawat Tuhan, sudah dimerdekakan oleh Tuhan, bertobat, dan kemudian dibimbing pada Tuhan, ditundukkan. Suatu hari dia tanya pada temannya itu, sebenarnya apa sih rahasianya kok kamu begitu baik dengan saya? Lalu temannya datang bawa Alkitab, beritakan firman Tuhan pada dia, dan hidupnya diubahkan. Hari ini kalau kita melihat diri kita, mungkin kita bilang begini, aku enggak seperti mereka. Yaitu dunia mereka dunia gelap. Tapi kalau kita lihat hidup kita, mungkin ada hal-hal tertentu di dalam hidup kita yang kita perlu dimerdekakan oleh Kristus Yesus. Bapak Ibu, ketika kita mendengar firman Tuhan, coba buka hatimu dan bangkitkan imanmu untuk melihat bahwa Kristus Yesus bisa menolong menyelesaikan persoalan itu. Bahwa seluruh hidupmu pada Tuhan, datang pada Tuhan, karena hanya Dialah yang memerdekakan. Mari kita berdoa.